Hari ini setiap kita harus mengalami Tuhan. Katakan dulu, saya harus mengalami Tuhan. Semua kita harus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak orang, mereka beragama, mereka tahu tentang Tuhan, bahkan datang ke gereja, tapi mereka nggak pernah alami apa-apa dari Tuhan. Gitu aja. Bilang gitu aja. Coba sekali lagi. Gitu aja. Kenapa gitu aja? Karena mereka nggak datang karena rindu mereka kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa setiap orang harus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menakjubkan bagi mereka. Allah yang disembah oleh orang percaya itu adalah Allah yang hebat, sebab bahkan tidak ada Allah yang disembah oleh manusia sehebat Dia. Kan manusia mempunyai banyak Allah, betul nggak? Iya kan? Makanya kita percaya, kenapa kita menjadi orang Kristen hari ini? Karena kita percaya bahwa Allah kita Yesus Kristus. Amin. Nah, lihat ini. Tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allah yang kita sembah. Terlalu ajaib Dia. Nah, pertanyaannya, kenapa kita gak pernah mengalami keajaiban dari Dia? Nah, ayat ini perlu kita baca hari ini buat kita semua dalam Lukas pasal 9 ayat 43, 1, 2, dan 3. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Lihat ini, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, lihat ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap orang percaya mereka harus mengalami perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Mereka harus mengalami hal-hal yang hebat dari Tuhan. Itulah yang membuktikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan. Itu yang membuktikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan. Kalau Dia nggak bisa melakukan apa-apa, umpama kita sebutkan Dia Tuhan. Tentu karena Dia dapat melakukan pekerjaan yang besar yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Itulah yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita dalam hidup ini, dalam sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang telah mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia. Harusnya karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengalami hal-hal yang hebat tentang Dia. Kita nggak boleh mengalami hal-hal yang biasa seperti yang hanya yang dialami oleh orang lain. Nah, lihat ini dalam Markus pasal 7. Nanti kita akan memikirkan dulu tentang seorang yang gagap dan tuli. Pernah lihat orang yang gagap ngomong? Pernah? Bilang filmnya ampun-ampun. Orang udah sampai dulu di Nagoya baru bilang A-nya selesai. Misalnya makan gitu kan. Sampai ke N. Orang udah sampai di Nagoya baru udah selesai kata makannya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik bahwa ketika kita sebenarnya datang kepada Tuhan, kita harus alami tentang Tuhan. Gak peduli kita masih kecil atau udah tua. Bilang dulu, gak peduli kecil atau sudah tua. Katakan dulu bersama-sama dengan saya, tidak peduli masih kecil atau sudah tua. Ketika datang kepada Tuhan, pasti mengalami hal yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan itu menakjubkan. Ayo, tepuk tangan dulu yuk. Tepuk tangan dulu kuat-kuat. Ya. Kenapa kecil dan
sampai 2 mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan karena Tuhan itu apa? Menakjubkan. Wow. Hari ini saya akan berikan judul khotbah saya. Wow. Ini dulu. Wow. Coba dulu. Wow. Anak muda coba dulu. Wow. Jangan cuma waktu panggil tangan, woi, woi, di sekolah, woi, woi, bisa teriak-teriak. Walau di gereja nggak pernah teriak-teriak. Seperti menantu baru dipinang. Siapa namanya? Siapa yang baru nikah? Belum ada ya. Yang kalau dipanggil kan orang yang baru nikah dipanggil sama mertuanya. Gina, iya mah. Gak kedengaran suaranya. Ayo makan. Dia bilang masih kenyang mah. Nah, coba kalau dibilang wow, bilang wow gitu dulu. Bilang wow. Biasanya kalau udah baru makan ayam panggang kampung begitu tuh agak lama, agak pelan suaranya. Ya. Nah lihat, coba kita baca dulu 1, 2, dan 3. Di situ ia membawa seorang yang apa? Tuli dan gagap. Saya mau tanya, apa persoalanmu hari ini? Bukan hal yang paling susah itu dijawab oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Karena di dalam Alkitab kita dikatakan ada orang yang tuli dan gagap. Pernah lihat orang gagap? Siapa? Ajis gagap. Itu mau dapat uang dia makanya gagap. Kalau zaman dulu orang gagap susah hidupnya. Sekarang gua pura-pura gagap dia punya banyak uang. Berbeda kan? Karena dulu sekarang zamannya zaman gila. Iya. Tapi orang percaya nggak perlu gila. Orang percaya yang perlu mengalami Tuhan. Karena Tuhan mampu menjadi penolong bagi mereka. Karena Allah kita, wah. Amin. Karena Allah kita, nggak perlu kita menjadi gila supaya dapat pertolongan. Nggak perlu kita menjadi gila supaya kita menjadi kaya. Nggak perlu kita menjadi gila supaya kita disembuhkan oleh Tuhan. Nggak perlu kita menjadi gila supaya kita dapat melihat hal-hal yang hebat dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah wow. Amin. Nomor 3, Allah kita wow. Kalau yang namanya wow, nggak ada lagi kata-kata lain yang perlu ditambahkan kepada wow. Karena memang udah wow aja. Itu artinya wow apa? Mencenangkan, menakjubkan. Wow, wow, ya kan? Dia timbul air lari ke pinggir. Wow. Lihat, Ibu Nobel singers backing pemimpin bunyi. Wow, wow, wow. Ketika dikatakan wow, itu berarti ada sesuatu yang luar biasa yang sampai tidak bisa diceritakan. Wow, Allah kita lebih wow lagi. Kenapa? Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang hidup. Saya baca sekali lagi ayat ini 1, 2, dan 3. Iya, dan memohon kepada. Perhatikan ini orang-orang yang datang ke gereja. Perhatikan ini orang-orang yang datang ke gereja. Supaya jangan hanya datang dan pergi lagi. Kita semua nggak boleh datang ke gereja hanya datang nggak pergi. Datang karena segan. Iya kan? Datang karena segan. Anak-anakmu dari sini pasti datang bukan karena segan, tapi karena rindu kepada Tuhan. Amin, Jody. Karena cinta kepada Tuhan. Semua kita hari ini nggak boleh datang kepada Tuhan karena segan.
karena segan kepada tante saya, karena segan, apalagi karena tulangnya pendeta, habis nanti tulang saya marah-marahin saya. Biasanya di mana-mana tulang yang dimarahin. Ini kok tulang karena pendeta sosokan marah-marahin berenya gitu kan? Bukan karena segan begitu kan didikan. Nah lihat ini, coba perhatikan ini baik-baik. Lihat ini, dia bilang begini, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka, atas orang itu. Kenapa? Karena orang itu membutuhkan pertolongan. Setiap kita harus berkata, saya butuh pertolongan dari Tuhan. Amin. Halo, boleh nggak berkata begitu? Saya butuh pertolongan dari Tuhan. Yang memang butuh pertolongan hari ini dari Tuhan, coba suaranya lebih kuat. Katakan, saya butuh pertolongan dari Tuhan. Saya butuh pertolongan dari Tuhan. Ternyata kita semua butuh pertolongan dari Tuhan. Suaranya kompak sama-sama kuat. Nah lihat ini, ayat selanjutnya, ayat 33. 1, 2, dan 3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu dia bergerak dan merawat orang itu. Lihat ini, bagaimana orang ini ditolong oleh Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab, orang ini tadinya ada dalam kelompok orang banyak, ya kan? Orang ini tadinya ada dalam kelompok orang banyak. Nih, perhatikan ini baik-baik, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena Alkitab kita berkata dalam dituliskan dalam Alkitab Markus pasal 7 ayat 30 berapa? 33. Perhatikan ini baik-baik. Ada kata memisahkan. Mau melihat pertolongan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, jangan datang dan pergi. Datang dan pergi. Karena ada rombongan pergi, karena ada rombongan datang, dia ikut datang. Rombongan orang lain yang rombongan itu pergi lagi dia. Nggak dapat apa-apa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab kita, lalu Yesus membawa dia terpisah. Saudara, mau dikasih oleh Tuhan supaya kita dapat melihat betapa hebat, betapa dahsyat Tuhan itu. Mari kita mau dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini. Mari kita mau dipisahkan oleh Tuhan dari pergaulan bebas. Anak muda, pergaulan apa? Jangan orang lain bilang anjing, kamu juga ikutan bilang anjing. Amin. Amin. Jangan orang bilang ikutan babi, saya ikutan juga bilang. Orang lain bilang sekali babi, kalian bilang 2 kali. Karena kamu bilang babi, dia bilang sekali semua, dia bilang 2 kali Pak. Iya kan? Betul nggak? Apalagi orang lain, kenapa? Ada yang begitu ya? Nah, ini Alkitab kita ini hebat tuh. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Setiap kita, tidak terkecuali siapapun. Saya mau bilang begini, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan tidak salah saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, karena saudara adalah orang yang pasti ditolong oleh Tuhan. Tetapi lihatlah bagaimana caranya supaya Tuhan menolong kita semua, supaya kita melihat Allah itu menjadi Allah yang wow bagi kita, Allah yang hebat bagi kita, Allah yang luar biasa bagi kita, Allah yang dapat melakukan perkara-perkara yang hebat dari dalam kehidupan kita. Alkitab kita berkata begini dalam ayat 33, lalu Yesus membawa orang ini, dipisahkannya dia dari orang apa? Pak, mau jadi orang percaya, jangan ikut-ikutan kepada orang banyak, tapi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadilah mau menjadi orang yang sendiri bersama dengan Tuhan. Halo, apa? Sendiri dengan Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan orang banyak, karena orang banyak itu belum tentu benar. Tapi orang yang bersama-sama dengan Tuhan pasti benar. Ada amin? Orang banyak itu belum tentu apa? Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Orang banyak itu apa? Belum tentu benar.
Adakah supaya lebih kita pahami lagi ayat ini? Ayat 33, 1, 2, dan 3. Yang memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu yang berkuda dan meraba lidah orang itu. Sehingga mereka apa? Sendirian. Siapa yang sendirian bersama-sama dengan Yesus? Orang yang tuli dan gagap itu. Orang yang membutuhkan Allah yang wow itu, dia mau sendiri dengan Tuhan, mau diajak oleh Tuhan. Mereka berdua dengan Tuhan. Tuhan berkata begini kepada orang ini. Ayat 34, apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kepada orang ini? Walau ketika Yesus meludah, Yesus berkata begini, Ephata. Ephata itu apa? Bukan. Apa sekali yang tertutup dengan orang ini? Tertutup mulutnya untuk berkata kata-kata. Ayat 34, ayat kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Ephata. Saudara, Allahmu Allah yang wow. Allahmu Allah yang apa? Engkau akan dibuatnya berdecak kamu. Wow, dahsyat Tuhan. Wow, nggak nyangka sampai sebegini dilakukan Tuhan dalam kehidupan saya. Dia wow sekali, dia luar biasa sekali. Kita berkata begini, supaya wow harus bersama-sama dengan Tuhan sendirian, berdua saja. Jangan dipengaruhi oleh orang. Karena hanya orang yang mau sendiri dengan Tuhan yang akan mengalami Tuhan. Orang yang nggak mau bersama-sama dengan Tuhan sendirian, orang tidak akan pernah mengalami apa-apa dari Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah wow. No. Kalau saudara tidak mengalami yang wow dalam hidup, jangan salahkan Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami yang hebat dari Tuhan, jangan salahkan siapa? Bukan berarti Tuhan itu gak hebat. Ketika saudara gak mengalami hal-hal yang hebat dari Tuhan, bukan berarti Tuhan itu gak hebat. Jangan-jangan memang kita gak mau mengalaminya. Kita cuma datang aja. Datang sambil melapor ke gereja. Ada orang yang datang ke gereja sambil melapor. Pernah lihat? Saudara pernah melihat orang di gereja sambil melapor? Yang dihitungnya itu apa? Yang dihitungnya bukan berapa ayat firman Tuhan, tapi yang dihitungnya berapa ya atap segini dari ujung sana ke ujung sana. Lalu yang di sampingnya ditepungnya duit. Ayo kita taruhan yuk. Taruhan persembahan. Kenapa? Temannya bilang, dia juga jadi ikut-ikutan kan? Oke. Apa taruhannya? Kita hitung dari ujung seng yang sana sampai ujung yang seng ini berapa? Siapa menang? Persembahannya buat saya, bukan buat Tuhan lagi. Ada yang seperti itu. Atau ada orang yang datang ke gereja yang dihitungnya tahu apa? Berapa naku? Datang ke gereja melabur. Atau juga orang datang ke gereja sambil tidur. Bilang di situ Pak Pendeta, dari tadi saya belum tidur. Makanya kita lihat orang di gereja kepalanya amin, tapi di hatinya Pak, telinganya nggak dengar apa-apa. Kenapa? Karena memang nggak mau, nggak punya perhatian sendiri dengan Tuhan. Dia nggak mau sendiri dengan Tuhan. Dia nggak mau diajak oleh Tuhan. Dia nggak mau alami apa-apa dari Tuhan. Kenapa orang ini dapat mengalami sesuatu dari Tuhan? Karena dia mau diajak oleh Tuhan sendiri. Sehingga terucaplah kata-kata apa? Ephata. Dan Tuhan. Ayat selanjutnya. Makanya jangan datang di sini karena pulang, tapi datang ke sini karena harus mengalami Tuhan
Karena harus mengalami Tuhan yang apa? Wow, hebat, dahsyat, perkasa, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Lihat ayat 30 selanjutnya, 35 ya. Ayat 35, coba kita baca 1, 2, dan 3. Maka dua dari orang itu dan seketika itu tertulah kemudiannya lalu dia berkata kepada mereka. Perlu lama-lama Tuhan menolong saudara? Perlu nggak Tuhan harus lama-lama untuk menolong saudara? Atau bisa nggak Tuhan menolong saudara secepat lebih daripada apa yang saudara pikirkan? Berapa penyakit orang ini tadi? Berapa? 2. 1 gagal, yang 1 tulis, 1 gagal, 2 penyakitnya. Butuh berapa waktu orang tuanya Ibu Alex tadi di rumah sakit? Udah berobat di kampung, berobat lagi ke Medan ya Bu ya. Di rumah sakit butuh lama untuk menolong kita. Itu pun belum tentu. Betul nggak Ibu Tani? Pergi aja ke rumah sakit. Yang satu orang opnam pun disuruh opnam. Tambah sakitnya. Jadi sakit pikiran kita dibuatnya. Tapi datang kepada Tuhan yang tadinya penyakitnya hebat, luar biasa, yang tak tertolong pun, yang tak mampu ditolong oleh manusia pun, yang tadinya telah melelahkan pikiran pun, datang kepada Tuhan. Seketika saja Tuhan mampu sembuhkan. Amin. Betul gak sih? Seketika saja Tuhan sanggup. Ini yang terjadi dengan orang ini. Saudara baca dalam Alkitab, mereka berhari-hari kan? Kalau saudara di rumah sakit, sakit kelingkingan itu seminggu. Pulang ke rumah tambah berdarah-darah dan bernama. Tapi Tuhan, Yesus sanggup menolong kita. Tapi Allah sanggup menolong kita semuanya tanpa perlu waktu yang berlama-lama, sebab Allah kita itu Allah yang wow. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Allah kita itu Allah yang hebat. Alkitab kita berkata begini, maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan apa? Tadinya dia mau bilang makan, bilang makan, kata saya bilang temannya jalan ke Nagoya, temannya sampai ke Nagoya baru selesai ini. Nggak tahu berapa kali ketemu. Anak tahan namanya kan. Maka betapa menderitanya kehidupannya dia. Tapi dalam Tuhan, karena Allah kita wow, maka dia dapat melakukan pertolongan seketika saja dalam kehidupan kita. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Ayat 36. 1, 2, dan 3. Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, karena makin melarang mereka memberitakannya. Ayat 37. 1, 2, dan 3. Mereka takut dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala yang baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata. Allah kita, wow. Sekali lagi katakan dulu, Allah kita, wow. Selesai mengatakan Allah kita, wow, berikan tepuk tangan yang paling meriah yang pernah saudara buat. 1, 2, dan 3. Allah kita, wow.
supaya menjadi wow? Bagaimana menjadi wow? Mazmur pasal 73 ayat 1. 1, 2. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jaga hatimu ketika engkau datang kepada Tuhan. Jaga ketulusannya. Amin. Jaga apa? Bilang dulu, jaga ketulusannya. Yang di samping kanan kirimu bisikan kepada dia dari jauh, karena kita nggak boleh dropletnya kenangan. Bilang jaga ketulusannya dengan baik. Jaga ketulusannya dengan baik. Jangan ada yang lain dalam hatimu, tetap Tuhan. Selain hanya ingin bertemu dengan Tuhan. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya apa? Allah itu apa? Bagi mereka yang tulus hati dan bersih. Jaga hati. Jagalah hati. Jangan kau ludahi. Jagalah hati. Cahaya teranggilah. Jaga hatimu. Amin. Halo. Jaga apa? Ini masih ada aja dendam. Orang bersalah diingat-ingatnya terus. Sampai mati juga. Di tanah merah kita ketemunya ya. Gua nggak pernah lupain kesalahan. Pokoknya ku ingat terus sampai mati ku ingat. Engkau akan pernah mengalami yang mau dari dalam hidup. Wah, benci aja. Yang ada dalam hati benci sampai mati. Bisa kita sekarang tetap ku ingat. Ketemu di jalan, kau kecelakaan atau kau jatuh, ku biarin. Sampai sebegitunya kau datang kepada Tuhan. Sampai sebegitunya dirimu. Sampai sebegitunya saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan, padahal Alkitab kita berkata begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Wah, mengapa kita tidak pernah mengalami hal yang hebat dari Tuhan? Padahal Alkitab kita berkata Allah kita itu hebat. Tetapi kenapa tidak pernah? Biasa saja selalu hidup kita. Kenapa selalu hanya biasa-biasa saja? Karena Alkitab kita berkata begini kepada kita. Sesungguhnya Allah hanya baik kepada orang yang tulus hatinya dan bersih. Markus pasal 6 ayat 3. Kita selesai di sini. Markus pasal 6 ayat 3. Makanya saya mau bilang begini, buat anak muda, Anda masa depan itu menjadi penting. Jangan lain kau datang kepada Tuhan sepele, tapi datanglah kepada Tuhan dengan rasa hormat. Tapi nggak perlu juga datang ke gereja, sampai di gereja. Siap Tuhan, hormat gak perlu gitu. Tapi datang dari rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat dimaksud di sini sikapnya kita. Amin. Kita harus punya sikap yang baik kepada Tuhan. Jangan remehkan Tuhan. Markus pasal 6 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Berbahagia ini saudara Yakobus, Yosef, Judas, dan Simon, dan kepada saudara-saudara yang telah bersama-sama. Siapa yang dikatai orang-orang ini? Siapa yang dikata-katai mereka? Yesus kan? Yesus itu siapa? Siapa? Tuhan. Datang kepada perempuan. Datang kepada perempuan yang apa? Perawan perempuan namanya Maria. Roh turun ke dalam
kemudian, tahu apa yang dikatakan orang kepada tentang Yesus? Apaan itu? Cuma gitu doang. Kita kan tahu dia pekerjaannya apa, bapaknya apa. Kita melihat dia secara manusia. Dulu, waktu saya masih kecil, masih lebih kecil dari saudara, lebih kecil dari semua yang ada di sini. Saya berpikir begini, Yesus, paling yang begitu-begitu aja, paling dia bilang, waktu dia disalib kan. Paling cuma gitu aja dia bisa. Tapi ketika saya semakin mengenal dia, saya berkata begini, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saya memberi hormat kepada dia, hanya saya tahu dia wow. Dan saudara boleh tanya kepada siapapun bahwa yang mengalami tentang Tuhan yang besar, mereka akan berkata begini, dia wow, nggak ada tandingannya seperti dia. Sama seperti saya telah mengalami banyak hal yang besar tentang Tuhan, sehingga saya berkata begini, apapun kata orang tentang dia, bagi saya dia adalah wow, karena saya telah mengalami hal yang hebat tentang dia. Amin, amin. Tuhan itu hebat. Berikan kemuliaan kepada kita.